Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qami'un tughyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil hadi ila rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinika amma ba'd. Insya Allah pada kesempatan kita yang penuh berkah ini akan membahas tentang mudharabah. Di mana mudharabah ini menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya adalah berasal dari kata ad-darbu fil ardi yang memiliki makna berpergian untuk berdagang. Nah, mudharabah ini merupakan akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan. Dan keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, berbeda dengan syirkah. Kalau syirkah itu sama-sama mengumpulkan modal, sedangkan kalau mudharabah yang satu memiliki modal, yang satu hanya memiliki keahlian. Di dalam mudharabah, keuntungan itu dituangkan dalam sebuah kesepakatan dan dituliskan dalam sebuah kontrak. Nah, apabila mengalami kerugian, maka itu ditanggung oleh yang memiliki modal, bukan si pengelola. Akan tetapi seandainya akibat kecerobohan si pengelola, kecerobohan yang diberikan modal, maka itu tanggung jawab si pengelola. Tuh. Nah, sedangkan hukum dari mudharabah ini di dalam kitab fikih sunnah karya Said Sabiq itu diperbolehkan menurut jumhur ulama. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperdagangkan barang dagangan dari Siti Khadijah radhiyallahu an. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, kemudian beliau membawa dagangan Siti Khadijah ke Syam. Nah, kemudian pada masa itu Nabi terus berdagang dan diberi gelar amanah, yaitu orang yang terpercaya. Masya Allah. Jadi ketika itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bahwa mudharabah itu pada dasarnya adalah diperbolehkan. Ada juga sebuah riwayat dari Abdullah dan Ubaidillah, dua putra Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah keluar bersama pasukan Irak. Ketika pulang, keduanya singgah di kediaman seorang pegawai Umar, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Nah, kemudian juga beliau Abu Musa ini menjabat sebagai gubernur di Basrah. Nah, Abu Musa menyambut kedatangan mereka dengan hangat dan kemudian beliau berkata, "Seandainya aku bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian berdua, tentu aku akan melakukannya." Kemudian dia berkata, "Ya, di sini ada sebagian dari harta Allah yang ingin aku kirimkan kepada Amirul Mukminin. Aku akan meminjamkannya kepada kalian. Dengan demikian, kalian bisa membeli barang-barang di Irak, lalu menjualnya di Madinah,
Kemudian modalnya kamu dapat serahkan kepada Amirul Mukminin dan keuntungannya dapat kalian ambil. Kemudian keduanya sama-sama setuju. Nah, dari peristiwa ini juga bahwa mudharabah itu sering dilakukan oleh para para sahabat, itu menjalin kerjasama antara kedua belah pihak agar saling menguntungkan. Itulah itulah yang dinamakan dengan mudharabah. Jadi kerjasama di antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan, di mana salah satu pihak itu memberikan modal, yang salah satu pihak adalah mengelola karena dia memiliki sebuah keahlian untuk berdagang. Kan banyak di antara kita memiliki modal usaha tetapi tidak bisa mampu untuk menjalankan usaha. Maka ada seseorang yang diberikan kepercayaan untuk melakukan usaha tersebut. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan mudharabah. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mudharabah, yang pertama adalah surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan yang lain berjalan di muka bumi yabtaguna min fadlillah untuk mencari sebagian karunia Allah. Di dalam tafsir Al-Misbah, karya Profesor Dr. Quraisyab menjelaskan bahwa Allah mengetahui di antara kalian ada yang selalu berpergian untuk berniaga, untuk bermuamalah dan pergi untuk mencari karunia Allah. Inilah yang menjadi dasar bahwa kita harus bisa selalu berniaga, harus bisa selalu berusaha dan berbisnis untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam berbisnis ataupun berdagang, itu rezekinya tidak ditakar ya. Kalau seorang pekerja biasanya misal gaji 20 juta dalam satu bulan, maka dia akan menerima 20 juta dalam satu bulan. Berbeda dengan orang yang berniaga, berbeda orang dengan berbisnis. Kalau berbisnis, itu rezekinya tidak ditakar. Bisa sehari 20 juta, bisa sehari 50 juta, dan memang terkadang juga tidak dapat ya kalau orang bisnis. Tapi insya Allah, kalau kita mencari ridha Allah, Allah pasti akan memberikan sebuah kemudahan. Maka dari itu, kita harus sering bisa menjadi seorang pembisnis. Karena memang pembisnis itu rezekinya tidak ditakar, ya. Nah, inilah di dalam surat Al-Muzammil bahwa memang kita harus ada seseorang di antara kita yang mencari keridhaan Allah dengan cara berpergian untuk berdagang dan bermuamalah. Agar rezeki kita itu bisa bertambah berkah dan juga bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang berkah. Ya, kalau dalam diri kita diniatkan untuk berpergian mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya di dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takulu amwalakum bainakum. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu bil batil dengan cara yang batil. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah melarang kita sebagai orang yang beriman untuk memakan harta sebagian dari kita dengan cara yang batil. Maksudnya, apabila kita melakukan sebuah usaha, itu harus tahu tata cara dan aturannya. Sehingga dengan melalui usaha yang kita lakukan, ya, kita tidak mempraktikkan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Misalnya melakukan riba, melakukan judi, melakukan penipuan, melakukan pengelabuan, melakukan kebohongan. Nah, jadi tatkala kita melakukan mudharabah, apabila kita tahu ilmunya, ya, wala takulu amwalakum bainakum bil batil, kita tidak boleh memakan harta dengan cara batil, maka ketika kita melakukan mudharabah,
kita tidak akan melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh syariat agama. Kita tidak boleh menipu, tidak boleh membohongi orang yang telah memberikan modal kepada kita. Nah, inilah rambu-rambu ataupun warni yang Allah berikan kepada kita ketika kita mau melakukan sebuah muamalah, ketika kita mau melakukan mudharabah. Nah, ini yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan mudharabah, ya. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh memakan harta saudara-saudara kita, memakan harta sahabat-sahabat kita dengan cara yang batil, ya, yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni, ya, dari Ibnu Abbas, karena Sayyidunal Abbas bin Abdul Muthalib, bahwasannya Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, idza dafa'al mala mudharabah, jika beliau mau menyerahkan harta sebagai mudharabah, ashtarata ala sahibi, maka beliau mensyaratkan kepada mudharibnya. Jadi Ibnu Abbas ini apabila mau melakukan mudharabah, dia mensyaratkan kepada mudharibnya. Jadi harus ada syarat, harus ada ketentuan, harus ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Alayas luka bihi bahron. Yang pertama agar tidak mengarungi lautan. Wala yang zila bihi wadiya. Dan tidak pula menuruni lembah. Wala yastariya bihi dabbatun zata kabidin rotbatin. Serta tidak membeli hewan-hewan terbang. Fa in fa'ala dzalika dhamina. Jika persyaratan itu dilanggar, maka mudharib atau pengelola itu harus menanggung resikonya. Fabalago syartuhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faajazah. Maka ketika persyaratan itu ditetapkan oleh Ibnu Abbas dan didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faajazah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membenarkannya. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa di dalam melakukan mudharabah itu harus ada syarat, harus ada perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola. Nah, ini harus ada perjanjian. Ya, misalnya apabila keuntungannya itu perjanjian dalam sebuah keuntungan, maka misalnya apabila kamu mengusahakan uang ini untuk usaha, usahanya itu adalah usaha kuliner, maka pengelola harus usaha kuliner, ya. Jadi harus ada syarat. Nah, misalnya kuliner, pengelola, keuntungannya kita bagi 50%, 50%. Nah, jadi ini yang diperbolehkan. Nah, jadi keuntungan itu tidak ditentukan jumlahnya. Misal 10 juta rupiah saya harus untung. Enggak. Karena memang pada mudharabah ini keuntungannya juga memang kadang kadang tidak jelas. Artinya untungnya itu tidak bisa ditentukan, bukan tidak bisa ditentukan, ya. Jadi bisa presentasi saja misalnya 60 40 60 untuk pengelola, 40% untuk pemilik modal. Nah, jadi keuntungan itu disepakati bersama dan juga harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai ketika sudah perjanjian ditentukan, keuntungan misalnya 60-40, tetapi pada pelaksanaannya misalnya jadi 70-30 ataupun jadi 80-20, tidak bisa. Ya, itu dalam soal Maidah, aufu bil uqud, harus laksanakan penilaian janji-janjinya, harus itu, ya. Nah, inilah eh, konteks dalam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dan Ibnu Abbas. Jadi pada dasarnya sebuah kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang satu memiliki modal, yang satu memiliki sebuah keahlian untuk mengelola, maka itu disebut mudharabah dan perjanjiannya harus terikat, ya. Kemudian keuntungannya pun harus
jelas. Misalnya kalau 50%, 50%. Nah, seperti itulah kegiatan mudharabah dalam kegiatan kita bermuamalah. Nah, selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalatha fihinal barokah." Ada tiga hal yang mengandung berkah. Yang pertama, al-bai'u ila ajalin. Yang pertama adalah jual beli yang tidak secara tunai. Nah, berarti ini jual beli tidak secara tunai adalah diberikan tempo. Ini adalah sesuatu eh, hal yang akan mengandung keberkahan. Kenapa? Karena memang jual beli tidak secara tunai itu artinya memberikan kemudahan kepada orang yang tidak memiliki uang untuk membeli sebuah barang. Tetapi di dalamnya jangan sampai ada apa namanya? Tambahan, aziyadah. Itu akan termasuk riba, nanti keberkahannya akan dicabut. Nah, kemudian yang kedua adalah wal muqarrabah. Muqarrabah itu artinya sama dengan mudharabah. Nah, berarti yang kedua adalah sesuatu yang mengandung keberkahan itu adalah mudharabah. Tetapi mudharabah ini jangan sampai dihianati di dalam sebuah perjalanannya. Ya, yang ketiga adalah wa khalatul burri bisairi lil baiti la lil bait. Yaitu mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Nah, ini adalah sesuatu yang memang Nabi peringatkan kepada kita bahwa ada tiga hal yang mengandung sebuah keberkahan. Yang pertama adalah jual beli tidak secara tunai, yang kedua adalah mudharabah, dan yang ketiga adalah mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga atau bukan untuk dijual. Artinya adalah untuk memenuhi segala kehidupan dalam rumah tangga itu. Nah, selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la dharara wala dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi tatkala kita melakukan kegiatan mudharabah, kita tidak boleh membahayakan diri kita tidak boleh membahayakan orang lain. Kita tidak boleh merugikan diri kita dan juga tidak boleh merugikan orang yang telah memberikan modal kepada kita. Maka dalam hal ini hikmah daripada pelaksanaan mudharabah ya itu pada dasarnya adalah memberikan kemudahan kepada sahabat-sahabat kita, memberikan kemudahan kepada orang lain. Memang terkadang sebagian di antara kita itu mereka memiliki banyak harta, tetapi dia tidak mampu mengembangkannya. Nah, maka dibutuhkan orang yang profesional untuk bisa mengelola ataupun berbisnis dan mengembangkan bisnisnya. Inilah yang disebut dengan mudharib, orang yang mengembangkan modal. Nah, sehingga apabila terwujud kerjasama antara harta dan keahlian, maka Allah tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari bencana. Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan melindungi kita apabila kita mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari bencana, yaitu kemiskinan. Nah, itulah hikmah daripada mudharabah. Nah, kemudian contoh misalnya konsep dari mudharabah ini apabila seseorang memiliki apa namanya lahan pertanian, kemudian atau memiliki tanah, tetapi tanah itu dia tidak bisa mengelolanya, maka dia mencari seorang petani untuk bisa menanam padinya. Nah, ini juga disebut dengan mudharabah kerjasama. Di satu pihak dia memiliki lahan pertanian, di lain pihak ada orang yang memang mampu mengurus untuk menanam padi. Nah, inilah yang disebut dengan mudharabah. Nah, mudharabah juga bermacam-macam. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Pada dasarnya, mudharabah
dibolehkan dalam agama kita dan kita ketika telah menjalin atau menjalankan sebuah mudharabah jangan ada sebuah pengkhianatan di antara kita. Karena apabila ada sebuah pengkhianatan, maka Allah akan mencabut sebuah keberkahan. Insya Allah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.